hanya begitu. Saya tidak melihat adanya mungkin kerisauan dari Mindo saat ini disebut-sebut namanya diseret-seret ikut merekayasa pertemuan tersebut, merekayasa kasus atau apa begitu. Sebetulnya ini memang betul atau tidak sih ada rekayasa gitu dari pertama saya sangat menyayangkan Pak Denny Wakil Menteri Kehakiman yang barusan kabur nggak berani debat sama saya. Kemarin juga di Metro Pak Wakil Menteri nggak berani debat sama saya. Kalau dia berani menuduh, dia harus berani dong berdebat. Karena saya kan kuasa resmi dari orang yang dituduh. Ya. Tapi kok Anda mengatakan kan dia nggak berani katanya disandingkan sama Hotman Paris gitu loh. Ya kenapa? Kan sama-sama dokter kita kan. Kenapa harus takut? Oke. Ya kan? Yang kedua, pertanyaan saya tadi. Oke, yang kedua, Rosa kalau Pak Wakil Menteri itu ngerti, memang dia nggak pernah praktek hukum di pengadilan. Jadi dia nggak ngerti mengenai praktek persidangan. Rosa itu sudah selesai kesaksiannya di persidangan, dan sebagian keterangannya itu merugikan Nasaruddin. Jadi sudah tidak diperlukan lagi. Jadi nggak ada kaitan lagi antara rekayasa atau apa begitu. Tidak, udah selesai kesaksiannya. Kan kita semua menonton kan. Jadi kalau tiba-tiba Pak Wakil Menteri mengajukan itu hanya fitnahan. Rosa dirugikan sama Nasaruddin mengatakan ada konspirasi. Itu Wakil Menteri menfitnah itu. Wakil Menteri tidak mengatakan secara implisit hal tersebut. Dari cara bicara dia selama kemarin itu, dia menyinggung mengenai substansi pembelaan, dia bilang tim pengacara tidak fokus. Kita dengar semua. Berarti dia itu bukan kewenangan dia, karena dia tidak ada kaitan dengan stasi kasus. Kalau dia ngerti bahwa Rosa itu sudah tidak diperlukan lagi, sudah selesai hubungan persidangannya dengan Nasaruddin, dia tidak akan sembarangan ngomong. Pais, disebut-sebut juga tadi kan dari Bang Hotma disebut-sebut, ya ini pernyataannya kemana-mana kok kata Bang Hotma seperti itu. Pais sepakat dengan hal itu? Saya kira demikian, karena seharusnya kan Bung Denny itu ya sebatas daripada koridor hubungan birokrasi. Betul. Ya. Dia hanya jaga kawat duri di rutan gitu loh. Artinya bukan gitu. Sehingga jangan kemana-mana, karena itu kalau bicara kemana-mana nanti imbasnya bisa kemana-mana juga. Yang repot kami ini memberikan klarifikasi. Ini saja Rosa, bagaimana Rosa? Saya masih harus repot-repot bangun pagi-pagi untuk data resmi memberikan klarifikasi. Seharusnya mungkin juga sampai juga klarifikasi ya kan. Dan saya rasa sebenarnya bagusnya beliau Pak Denny ini ya duduk bersama-sama, kita jelaskan ke masyarakat tentang apa masalahnya. Maksud Pak Iskandar ini maksudnya sebelum menyampaikan kepada media, kepada publik? Tidak, kan sekarang sudah terblow up ke media. Jadi seharusnya beliau itu duduk sama-sama, kita jelaskan kenapa sampai demikian. Kenapa tadi nggak berani? Tapi kan sudah disampaikan pada malam itu Pak Iskandar. Sudah disampaikan pada malam itu. Ya, tapi itu kan bersifat sepihak. Ya, kita kan maksudnya supaya masyarakat juga bisa menilai ini sebenarnya yang benar mana. Artinya kalau misalnya memang ada indikasi merekayasa dengan antara kasus Nazar dan itu Pak Iskandar minimal dipanggil juga, dihimbau seperti itu. Iya, seharusnya begitu. Jangan sembarang menuduh jangan substansi gitu loh, karena imbasnya itu kemana-mana tadi seperti kami ini ya, mesti harus memberikan klarifikasi tentang hal itu. Ini mungkin cambuk juga ya mungkin Bang Hotma ya, kedepannya mungkin tidak aman lagi untuk bertemu tengah malam begitu. Ya, tapi yang paling saya lihat ini pertama Wakil Menteri melakukan diskriminasi. Karena yang mengunjungi rutan itu di luar jam tidak hanya ini. Aduh, udah deh. Kita nggak usah munak deh, ya. Yang kedua, dia itu sudah fitnahan terhadap kenapa dikaitkan dengan pengacara Rosa gitu loh. Itu fitnahan juga. Tapi pada saat tadi kita datang, Wakil Menterinya kabur, nggak mau debat sama kita. Baik. Terima kasih Bang Hotma, terima kasih Pak Iskandar, waktunya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti ada partner untuk berbincang pagi hari bersama kami. Pasti begitu. Baik, terima kasih. Pak Iskandar, terima kasih. Saya bergeser ke narasumber selanjutnya. Halo Pak Sarif, apa kabar? Ini makanya, ini dia kalau misalnya tadi kan nyimak juga ya kasus kontroversi begitu kan ya. Iya, benar. Nah, ini ada yang kontroversial juga. Pembelian pesawat kabarnya ya? Iya. Angkanya berapa? Sedikit aja mungkin. Angkanya sekitar 250 sekian miliar. 250 sekian miliar. Santai sekali nyebutnya begitu, itu duit semua begitu kan. Kita duduk ya mungkin ya. Kita lihat dulu kabar berikut ini.